Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1507. Apakah 9 naga kaisar membuat marah Ye Fen melewati titik kegilaan? Phoenix Rain juga tertegun saat mendengar berita itu. Menyerang perkemahan monster dengan tim beranggotakan 50 orang sudah cukup berbahaya. Sebaliknya, itu tidak mungkin, namun Si Fen melangkah lebih jauh dan bermaksud untuk mencuri perkemahan 9 naga kaisar saat dia menggerebeknya. Mengirim pemain untuk menyergap tim lain selama kontes itu sangat bodoh. Ketika pemain meninggalkan perkemahan monster di Pulau Guntur, monster akan menyerah mengejar mereka dan kembali ke perkemahan. Jika pemain disergap oleh tim musuh, mereka dapat dengan mudah mundur dari perkemahan sampai mereka menghabisi para penyerang sebelum melanjutkan serangan mereka. Paling buruk, pemain harus membuang sedikit waktu. Namun, jika Si Feng dan yang lainnya tiada, kekuatan tempur tim mereka secara keseluruhan akan anjlok. Tak perlu dikatakan, ini akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyerang perkemahan monster nanti. Phoenix Rain tidak bisa memahami mengapa Si Feng melakukan sesuatu yang begitu tanpa pamrih. Sebelum ada yang bisa bereaksi atas kedatangan mereka di perkemahan orc, Si Feng memberi perintah untuk menyerang. Serang sebagai satu. Setelah kita mengusir mereka, Kola, Turtledove, dan Yeumian, bersiaplah untuk melawan bos. Dimengerti. Begitu Si Feng selesai berbicara, timnya menyerbu ke perkemahan orc, memberi musuh mereka waktu untuk melepaskan diri dari bos. Master Pavilion, mereka menyerang kita. Haruskah kita menyerah pada bos? Martial Dragon bertanya, murka mewarnai wajahnya saat dia melihat orang-orang Si Feng masuk ke perkemahan. Mereka membutuhkan banyak upaya untuk mengurangi 3 bos menjadi sekitar 20% health power. Jika mereka menyerah sekarang, mereka harus membuang lebih banyak waktu untuk berurusan dengan bos. Mundur, kami hanya akan melawan mereka lagi. Ingat tim kami dari Menara Phoenix Rain. Saat Anda melakukannya, beritahu pemain terdekat Miracle untuk berkumpul di lokasi kami. Jangan biarkan salah satu dari cacingan ini lolos. Meskipun 9 naga kaisar enggan menyerah, dia tahu bahwa mereka tidak dapat berurusan dengan bos dan tim Si Feng sekaligus. Namun, meskipun 9 naga kaisar telah memberi perintah untuk mundur, tidak satu pun dari 3 atasan orc yang bermaksud membiarkan timnya pergi dengan mudah. Akibatnya, tim 9 naga kaisar tidak punya pilihan selain melawan bos saat melarikan diri dari tim Si Feng. Reaksi yang sangat cepat, Si Feng tidak pernah berpikir bahwa 9 naga kaisar akan cukup menentukan untuk menyerah pada bos yang hampir tiada. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Si Feng segera menggunakan Windblade, meninggalkan bayangan di belakang saat dia maju. Dalam sekejap, dia telah menarik jarak yang sangat jauh dari Kola dan tank lainnya yang memimpin. Perkemahan orc sangat besar. Bahkan pada kecepatan tertinggi, perlu waktu bagi seorang pemain untuk mencapai perimeter perkemahan dari intinya. Tim 9 naga kaisar juga relatif dekat dengan pintu keluar. Pada saat mereka menyusul, tim musuh pasti sudah kabur. Tepat ketika tim 9 naga kaisar hendak meninggalkan perkemahan, Si Feng menyusul 3 atasan orc. Jangan pernah berpikir untuk kabur begitu saja. Si Feng mengaktifkan Aura of Fierce Flame Domain tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, susunan magic merah menutupi tanah, menyelimuti seluruh tim kaisar 9 naga. Sial, itu adalah mantra penghancuran skala besar. Keluar dari AOE. Setelah melihat susunan magic, kaisar 9 naga mengaktifkan Air Vault, keterampilan tingkat 1 untuk ranges. Dia melompat mundur, langsung melintasi 20 yard dan melarikan diri dari susunan magic. Pakarnya juga mengaktifkan keterampilan penyelamatan nyawa mereka untuk keluar dari jangkauan serangan. Namun, Flame Domain adalah AOE yang besar. Meskipun semua pemain ini ahli, beberapa gagal keluar dari jangkauan waktu, dan pilar api raksasa yang akhirnya bangkit mengubah beberapa pemain ini menjadi abu. Hanya dalam satu gerakan, 9 naga kaisar telah kehilangan 20 pemain. Selusin atau lebih pemain juga tewas saat mereka melarikan diri. Setelah beberapa saat, perbedaan antara jumlah tim menyusut. Kamu, Feng. 9 naga kaisar mengertakkan gigi karena marah saat dia memelototi Si Feng. Setelah melarikan diri dari perkemahan, dia menembakkan panah berukir satu demi satu ke swordsman. Bereaksi dengan cepat, Si Feng mengeksekusi Swords Orbit, menembakkan panah ke bawah sebelum mereka datang dalam jarak 5 yard darinya. Tiba-tiba,
Ketiga bos meledak dari jangkauan Flame Domain, haus darah memenuhi mata mereka saat mereka berbalik ke arah Si Feng. Di antara mereka, level 60, Specialized Grand Lord peringkat Orc Chief mengangkat kapak tempurnya dan menerkam Swordsman. Seolah-olah dia telah memperkirakan reaksinya, Si Feng menyesuaikan gerakan kakinya dan dengan mudah mengitari kapak perang yang turun, tiba di depan kepala orc dan mengayunkan Killing Ray. Flash bergemuruh. Segera, 4 ular petir biru merobek kepala orc dan 2 jenderal orc, menyebabkan kerusakan sekitar minus 20.000 muncul di atas kepala mereka. Nine Dragons Emperor dan orang-orangnya terkejut melihat kerusakan tinggi. Mereka telah berjuang tiada matian melawan bos orc, beruntung memberikan minus 6.000 kerusakan bahkan dengan 5 tumpukan buff menara mereka, namun Si Feng, yang hanya memiliki 3, menangani lebih dari minus 20.000 dengan setiap pukulan. Setelah menjalankan flash gemuruh, Si Feng mengabaikan bos, berlari kembali ke rekan satu timnya. Sampah, Master Pavilion, kami bukan target Ye Feng, 3 bos itu. Ketika Martial Dragon melihat Si Feng mundur, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di Pulau Guntur, jika tim yang memegang agro bos meninggalkan pertempuran, bos akan kembali ke keadaan non-pertempuran, mengatur ulang health power dan keterampilannya, tetapi jika tim lain mencegat bos dan mencuri agronya, bos tidak akan mengatur ulang. Ketiga bos orc saat ini memiliki 20% sisa health power mereka. Tim Zero Wing bisa menghabisi mereka dengan sedikit usaha. Jika tim Zero Wing menjatuhkan kepala orc, perkemahan itu akan menjadi milik mereka. Apakah anak ini sudah gila? Sudut bibir Bloodhand Yama bergerak-gerak ketika dia melihat Si Feng menyerang ketiga orc boss. Bahkan di Bunga 7 Dosa, dia dikenal sebagai orang gila, tetapi dia harus mengakui bahwa Si Feng jauh lebih gila dari dia. Meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk mencuri bos health power rendah, hal itu berarti Si Feng harus berurusan dengan ketiganya dan tim 9 Naga Kaisar. Melakukan itu tidak lebih dari mencari kehancurannya sendiri. Si Feng tidak menganggapnya serius. Ye Feng, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini akan berjalan seperti pertempuran terakhir kita? Karena Anda sangat ingin tiada, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Semuanya, serang, singkirkan mereka. Wajah 9 Naga Kaisar berkedut karena marah. Berbagai penonton dan Phoenix Rain tercengang. Si Feng sedang bermain api. Hanya anggota Zero Wing yang tetap tenang. Mereka berdiri dalam formasi saat mereka menunggu komandan mereka untuk menerbangkan bos orc dan tim musuh, yang dipenuhi dengan niat membegal. Karena semua orang sudah dalam posisi, serang. Si Feng dengan acuh tak acuh memerintahkan saat dia melirik ke arah bos yang mendekat dan pemain 9 Naga Kaisar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1508. Sementara itu, di perkemahan orc, setelah Si Feng memberi perintah, anggota Zero Wing dan Asura langsung beraksi. Kola, Turtledove, dan Yewumian masing-masing mengambil salah satu dari 3 atasan orc, dengan Kola dan Turtledove menggunakan skill tier 2, Vengeful Judgment, dan Yewumian menggunakan skill tier 2, Sanksi Perang. Peng, peng, peng. 3 dentuman keras menggema di seluruh perkemahan. Tertegun, ketiga bos itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, kerusakan lebih dari minus 18.000 muncul di atas masing-masing kepala mereka. Di antara 3 tank, Kola memberikan kerusakan paling besar, menimbulkan lebih dari minus 20.000 kerusakan saat dia menghentikan pengejaran ketua tertinggi terhadap Si Feng. Luar biasa, Soliter 9 dan kegilaan ke-8 tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat ini. Jika itu terserah mereka kemungkinan akan membutuhkan beberapa gerakan untuk menghentikan Grand Lord level 60, namun Kola dan yang lainnya telah melakukannya dengan satu serangan, langsung mendominasi agro boss. Selain itu, ketiga tank telah secara akurat mengenai sendi boss, meningkatkan dampak keterampilan mereka. 3 atasan orc segera berbalik ke arah 3 tank dan mengacungkan senjata mereka, kepala orc mengayunkan kapak perangnya dan jenderal orc mengayunkan pedang besar mereka. Melihat ini, trio MT dengan tenang mengangkat perisai mereka dan menerima serangan yang datang. Ledakan. Dentang keras bergema di telinga para pemain yang menonton. Meskipun Kola dan yang lainnya dipaksa mundur 2 atau 3 langkah, tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kaku. Saat serangan berantai 3 bos terus berlanjut, tank terus bergeser ke belakang, kerusakan lebih dari minus 10.000 muncul di atas kepala mereka. Pada saat serangan berantai bos berakhir, ketiga tank masing-masing telah kehilangan sekitar 40.000 health power. Kekuatan bos ini sangat tinggi.
Turtledove berkata sambil melepaskan perisainya sejenak dan mengguncang pergelangan tangannya, tetapi bertentangan dengan pernyataannya, dia tampak santai. Setelah promosi tingkat 2, HP-nya meningkat menjadi lebih dari 65.000. Oleh karena itu, minus 40.000 kerusakan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Violet Cloud, yang telah melakukan 3 casting dari garis belakang, melepaskan mantranya. Segera, Healing Light menyentuh masing-masing dari 3 tank, memulihkan lebih dari 10.000 health power. Pada saat yang sama, Healing Aura menyelimuti para pemain, memulihkan sedikit lebih dari 3.000 health power setiap 0,65 detik selama 10 detik. Setelah itu, aura emas yang samar turun ke setiap anggota tim, meningkatkan health power maksimum mereka sebesar 20% selama 15 menit. Segera, health power Turtledove dan Ye Wumian melesat melewati 70.000, sedangkan Kola melebihi 80.000. Buff juga meningkatkan penyembuhan yang diterima sebesar 30%. Langkah ini tidak lain adalah mantra tingkat 2, Cahaya Suci, yang telah dipelajari Violet Cloud setelah promosi tingkat 2-nya. Setelah mengeluarkan Cahaya Suci, kemampuan bertahan tim meroket. Namun, itu belum semuanya. Setelah itu, Blackie menggunakan mantra tingkat 2, Lagu Kegelapan, meningkatkan kerusakan tim sebesar 20% dan kecepatan gerakan serta kecepatan serangan sebesar 30% selama 10 menit. Dalam sekejap mata, pertempuran dengan 3 boss orc menjadi jauh lebih mudah. Nine Dragons Emperor dan ahlinya, yang bergegas menuju anggota Zero Wing, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun, sebelum mereka bisa mengetahui apa yang berubah, Si Feng mengaktifkan Thunder Domain dan mengalihkan Aura of Fire ke Aura of Illusion, mengurangi basic atributes musuh sebesar 15%. Shadow Sword dan Rampan Blade kemudian menyerang kerumunan yang masuk, menjatuhkan banyak pemain di jalur mereka. Mereka berputar, mengayunkan pedang besar mereka dengan tebasan horizontal yang lebar. Skill tingkat 2 Berserker, Bladestorm. Tiba-tiba, 2 tornado naik di tengah-tengah tim 9 naga kaisar, dan setiap pemain yang terperangkap dalam jarak 18 yard dari 2 berserkers dikirim terbang karena mereka kehilangan lebih dari minus 10.000 health power per detik. Bladestorm mirip dengan AoE spell, jadi setelah diaktifkan, Shadow Sword dan Rampan Blade dapat bergerak dengan bebas. Selain itu, kecepatan pergerakan mereka meningkat sebesar 20% selama durasi skill 5 detik. Serangan 2 berserkers membuat tim 9 naga kaisar lengah. Selain dari beberapa pemain yang lolos dari Bladestorms, sebagian besar tim terperangkap dalam serangan itu, health power mereka turun begitu cepat sehingga penyembuh mereka tidak dapat mengikutinya. Aquaros, Aluring Summer, Blackie, dan Suqian Liu diikuti dengan membombardir tim 9 naga kaisar dengan mantra tingkat 2. Meskipun setiap pemain di tim 9 naga kaisar adalah seorang ahli, Castor Zero Wing sangat kuat dan akurat. Kelas armor pelat mungkin bertahan dari serangan mereka untuk beberapa waktu, tapi kelas armor kain akan tiada setelah 2 serangan langsung. Dalam hitungan detik, formasi 9 naga kaisar dihancurkan, dan hanya sekitar 50 pemain yang tersisa. Sekarang, mereka hampir tidak memiliki keunggulan numerik atas tim Si Feng. Saat tim 9 naga kaisar hendak membalas, tarian api dan bayangan terbang muncul di samping penyembuh mereka. Tanpa suara, mereka menusukkan belati berkilau mereka ke punggung penyembuh, memberi para ahli tidak ada waktu untuk bereaksi. Setelah membegal target pertama mereka segera menghilang dan muncul kembali di belakang penyembuh terdekat lainnya, mengulangi prosesnya. Keterampilan tingkat 2, Phantom Wall. Saat diaktifkan, skill tersebut memungkinkan pengguna untuk melakukan 4 serangan berturut-turut, masing-masing membawa kekuatan yang cukup untuk menyaingi Absolute Strike, skill terkuat yang tersedia untuk tier 1 assassin. 8 dari 9 penyembuh Kaisar Naga tewas di tempat. Meskipun 4 penyembuh yang tersisa mencoba lari, tarian api berlari ke bawah. Setelah promosi tarian api ke tingkat 2, kecepatan pergerakannya bisa menyaingi Si Feng. Pemain biasa tidak punya harapan untuk mengikutinya. Paling-paling, mereka akan melihat bayangan yang ditinggalkannya. Jangan terlalu sombong, Martial Dragon berteriak saat dia mengaktifkan Chase at Fire Dance. Setelah muncul di hadapan 4 tabib, dia mengacungkan perak salju. Slash sembarangan. Fire Dance hanya tersenyum dan dengan santai mengacungkan Thousand Transformations. Dia langsung memotong selusin lampu pedang yang bergerak ke arahnya. Pada saat yang sama, Fire Dance mengaktifkan skill Phantom Thousand Transformation, dan 5 doppelgangernya muncul di sampingnya. 4 dari doppelganger ini berlari ke 4 penyembuh yang tersisa saat yang terakhir bergabung dengan tarian api yang bertanggung jawab terhadap naga bela diri.
Para doppelganger memiliki 100% atribut Fire Dance. Meski mereka tidak bisa menyerang, kecepatan mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Selain itu, doppelganger tidak bisa menerima kerusakan. Karenanya, mereka dengan mudah melintasi selusin yard antara mereka dan pemain musuh. Ketika Fire Dance dibagi menjadi 6 salinan identik, Martial Dragon tertegun sejenak. Keenam klon memancarkan aura yang sama dan memiliki atribut yang sama. Bahkan Martial Dragon tidak bisa membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Enyahlah! Martial Dragon berteriak saat dia mengeksekusi Whirlwind Slash untuk mengusir klon Fire Dance, tetapi Assassin menolak memberinya kesempatan saat dia menghack pedang besar Berserker dengan Thousand Transformations. Keterampilan tingkat 2, Bayangan Rusak. Broken Shadow adalah skill tier 2 tercepat untuk Assassins. Sebelum salju perak Martial Dragon bisa membangun momentum, Thousand Transformations tiba-tiba berhenti dan menangkis senjatanya. Dampak tabrakan itu memaksa Martial Dragon mundur 5 langkah. Dia melontarkan ekspresi tercengang lawannya. Sementara itu, 4 doppelganger mencapai penyembuh terakhir musuh. Meskipun mereka mencoba untuk bereaksi, dan pemain jarak jauh sekutu mereka memberikan tembakan perlindungan, serangan itu tidak efektif melawan doppelganger. Setelah menghentikan naga bela diri, tarian api bertukar tempat dengan 4 klon, melahap sisa health power penyembuh dengan satu serangan demi satu. Setiap serangannya menghasilkan lebih dari minus 15.000 kerusakan, minus 30.000 dengan serangan kritis. Dia bahkan memicu titik kritis, yang memiliki peluang 20% untuk membegal penyembuh musuh secara instan. Meskipun naga bela diri mencoba untuk campur tangan, tarian api hanya bertukar posisi dengan doppelganger lain sebelum pria itu bisa memukulnya. Pada akhirnya, Martial Dragon harus menyaksikan tanpa daya saat keempat penyembuh itu tiada.